Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ja'ala al-arda qararan wa ahataha bi sab'i samawat. Khalaqal hayata liyabluwana wa kutiba alaina al-mamat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yaliku bi jalali dzat wa bi kamali sifat. Ashhadu an la ilaha illallah dzul arsyil majid rafi'ud darajat al-munazzahu bidzat 'anil ikhtisas bil jihad al-muhdithi jami'al hawadith wal hadathat hakimun khabir awjada ala muradihi kainat wa ma laha min harakat wa sakanat aliyun kabir la tadurruhu al-ma'siyat wa la tanfa'uhu at-ta'at. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min jami'i syahawat fasihul lisanuh alladhi bilisanihi yatakallamu ahlul jannat qawiyyu bayanuh alladhi bi tibyanihi tandafi'ul mudillat al-marfu'u dhikruh alladhi bi dhikrihi tahillu aqdul mushkilat al-ma'mulu hubbuh alladhi bi hubbihi tada'aful hasanat al-'azimu khuluquh alladhi bi khuluqihi tajassatut tanzil wa ma'alimut tanzil wa ayatul muhkamat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala afdalil makhluqat adada ma fil kauni min ma'lumat midada ma khattahu al-qalamu min kalimat madamatil kawakibu fi aflaqiha wan nujumu saihat. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jami'al ulama an-nujaba al-ajilla wabil khusus al-jam'iyyah al-ittihadiyah al-qurra wa du'a badar mata'ana Allah bituli hayatihim wa amaddana bi barakatihim wa ada'ana bi ulumihim wa khususiyatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Fadilatul kiram, pembina Majlis Hijr Ismail, yang mulia Bapak Haji Jajang Abdullah MSI, dan yang mulia Fadilatul kiram Kiai Khairuddin Kasdullah. Al-muhtaramin yang terhormat, yang saya cintai, yang saya sayangi, yang kami berjumpa.
diikat oleh Al-Quran. Tidak pernah kenal, bukan saudara, bukan teman main, bukan teman sekolah, tidak satu alma mater, nggak pernah duduk di majelis yang sama, tapi sama-sama diperjumpakan oleh Allah karena sama-sama cinta Al-Quran. Bapak Ian dan keluarga besar SPAI, Sarana Penghafal Al-Quran Indonesia. Alhamdulillah walhamdulillah. Yang saya sebut-sebut tadi, mereka itu kaljibal, ibaratnya seperti gunung. Wa ana kanamlatin fawqal jibal. Sedangkan saya ini seperti seekor semut yang ada di atas gunung. Semut itu tidak kelihatan mata, semut itu tidak tinggi, semut itu tidak terhormat, tapi gunung menjadikannya dia berada di atas. Bukan berarti semut lebih mulia daripada gunung itu, tetapi alhamdulillah barokah kepercayaan dan kasih sayang mereka kepada saya, sehingga saya jadi semut-semut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau cerita sedikit tentang Hijri Ismail. Hijri Ismail ini tidak direncanakan untuk dibuka majelis ya, belum pesantren. Yang nyebut pesantren itu ketua Badar. Kata ketua Badar, mualim ini udah cocok jadi pesantren. Saya ini belum pantas jadi kiai pesantren. Umur masih terlalu muda, ilmu masih terlalu sedikit, akhlak juga masih ya sering nongkrong, sering begadang, sering ngopi, ngomong kadang nggak bisa dijaga. Hati kotor. Kalau jadi ulama, jadi kiai, hatinya harus takutnya cuma sama Allah. Kiai itu nggak pernah mikirin besok makan apa. Kiai itu nggak pernah mikirin santri bayaran apa enggak. Kiai kalau santri miskin nggak bayaran, dibayarin sama kiai. Itu ulama. Kenapa? Karena mereka itu takutnya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, ngikutnya pengen ngikut Nabi. Kalau saya ini masih jauh, saya cuma nyontoh guru-guru saya. Yang saya dibandingkan guru saya banyak, alhamdulillah, termasuk Kiai Faisal tadi salah satu guru saya yang saya banggakan, yang saya cintai, yang sering kita doakan. Tapi yang paling mempengaruhi pemikiran saya adalah Al-Alim Al-Alama Al-Rifilah Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sekarang pesantrennya itu 15.000 santri, gratis dari PAUD sampai S1, bahkan dinikahkan. Sekarang mau buka S2, kesehatannya ditanggung, pendidikannya ditanggung, rumah dibuatin. Yang ngabdi udah lulus ngabdi digaji 2 juta satu orang, yang ngabdi 2.000 orang. Sekarang yang ngurus pesantren itu seorang ibu yang punya anak 8. Lah ibu punya anak 3 udah minta sumbangan. Punya anak 8 ngurus 15.000. Itu baru ulama. Kalau kayak Ismail ini belum ada seujung kukunya, cuma dalam hati kepengen niru sedikit demi sedikit. Jadi pertama perjumpaan itu saya dengan Pak Haji Jajang ini kenal lama, karena saya ngajar di Masjid Baitur Rahman Bambu Kuning. Tapi waktu saya ngisi Targhib Ramadan tahun 2018 di Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Waktu itu wasilahnya Pak Haji Jajang. Selesai saya mengisi kegiatan itu, pulang beliau ngajak di mobil bareng, nanya, Ustadz udah punya rumah belum? Alhamdulillah punya orang. Jadi saya ini kontraktor Bu. Sampai anak 3 saya masih kontrak. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih punya tempat. Alhamdulillah masih bisa ibadah. Alhamdulillah nggak minta-minta sama orang. Alhamdulillah masih bisa zikir, bisa baca maulid, bisa ngajar santri 2-3 orang. Dulu santri-santri yang saya ajar nih yang di belakang ini nih, yang nggak pakai peci, yang mukanya nggak jelas ini, ketemu di jalan, ayo malam Jumat ngumpul ngopi di rumah saya. Jadi saya ngeluarin uang, makan-makan, yang penting ada baca maulid. Itu berjalan sekitar 3 tahun di kontrakan. Alhamdulillah sewaktu saya kontrak di Kincir sampai dibilang Ustadz teroris. Alhamdulillah, saya nggak jawab, biarin. Dituduh aliran sesat, saya nggak jawab, biarin. Sejarah yang akan menjawab. Saya harul haq, karena yang benar itu pasti nampak. Nggak perlu kita jawab teriak-teriak, nggak usah. Kalau agama, ya kita harus sampaikan. Soal diri diam aja.
Diam aja. Mau Nabi dulu itu kalau dicaci, kalau dihina atas urusan pribadinya, yasmut wala yujawib, dia diam dan gak jawab. Jadi lihat Nabi itu sebegitu agungnya, sebegitu mulianya di sisi Allah. Kalau ada setetes darah beliau jatuh ke tanah, bumi ini hampir-hampir mau hancur. Tapi rahmat kasih sayang beliau jauh lebih besar daripada seorang ibu kepada anaknya yang anaknya mau dilemparkan ke dalam api. Sayang, khawatir sama murid, sama umatnya, sehingga Nabi SAW minta kepada Allah. Karena itu, kenapa maksiat sekarang lebih jahiliyah dari zaman dulu? Orang Arab tuh jahiliyah bu, tapi gak ada laki kawin sama laki. Loh sekarang ini laki kawin sama laki ada surat kawinnya. Apa nggak rusak bu? Di zaman jahiliyah ada pembunuhan, tapi nggak ada anak yang nyembelih ibunya gara-gara nggak dapet, nggak dikasih uang beli tiket nonton bola. Tapi sekarang terjadi perzinahan di mana-mana. Ya kita bisa lihat lah tiap hari berita di TV itu isinya kriminal semua. Ibu bayangkan, mestinya azab ini sudah digulung nih kita nih. Tapi Allah tidak akan azab umat ini wa anta fihim selama Nabi Muhammad ada di antara kita, dan Nabi Muhammad ada di antara kita sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi barakat. Kalau ditanya Ustaz kenapa maksiat nggak dihabisin nih umat, karena ada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, kemudian ini Pak Haji Jajang bilang coba tengok kontrakan saya nih yang di depan ini, yang 5 pintu ini. Nah yang paling ujung di samping itu ada tanah kosong dulu. Dilihat, ditengok, kalau mau nanti saya bangunin buat ada majlis lah, buat 10-20 orang, buat temen ngopi. Alhamdulillah saya tengok, lalu saya tinggal di situ, bangunlah majlis, kita buka TPQ tahun 2019 1 Januari. Kenapa saya bikin 1 Januari? Karena bulan Januari itu malam orang maksiat di mana-mana. Di seluruh dunia ini yang zikir bisa dihitung. Karena umat Islam di dunia ini sekitar 1,6 miliar. Sedangkan manusia ini 8,5 miliar. Tidak ada seperempatnya. Dan dari 1,6 miliar orang Islam yang bakar petasan, orang Islam yang kumpul laki perempuan lebih dari separuhnya. Yang zikir bisa dihitung. Jadi sedikit sekali maksiat di mana-mana itu malam tahun baru. Paginya nggak ada majlis yang buka. Semua majlis tutup. Kalau tanggal 1 tahun baru mereka jalan-jalan. Yang dipenuhi itu kebun binatang. Jadi tahun baru itu sowan ketemu keluarga lama kameranya. Lalu saya bilang coba kita buka di 1 Januari. Kalau 1 Muharram itu banyak yang buka. Pengajian di mana-mana. Saya temuin almarhum almarfurlah Kiai Haji Ahmad Hasanuddin. Beliau itu orang yang keras. Saya ini kata beliau, Ismail, aneh nih nyari tahu tentang ente 2 tahun. Alhamdulillah saya banyak dikoreksi, banyak diluruskan. Bagi saya orang yang sayang sama saya adalah orang yang keras kalau saya salah. Bukan yang senyum di depan, di belakang ngejelek-jelekin. Dia tegur saya di hadapan jamaah. Alhamdulillah itu orang saya cintai, saya doakan ampunan buat dia. Tapi kalau yang di belakang-belakang itu saya doakan juga. Mudah-mudahan diampuni Allah, diberikan rezeki. Jadi kalau berbuat dosa sama saya itu enak. Santri-santri ini udah saya urusin sekolahnya, urusin kesehatannya, urusin ngajinya, dikasih makan 6 bulan, tahu-tahu pulang. Nggak izin, orang tuanya nggak izin, tahu-tahu berhenti seenak-enak dia. Padahal kita harus daftarin sekolah, kita biayai. Nggak ada adabnya. Marah Ustaz Firman. Ini kok begini sikapnya sama mu'alim. Saya bangun malam, ya Allah ya Rabb, si fulan itu pernah makan dari suapan tangan saya. Si fulan itu pernah tidur dalam dekapan saya. Si fulan, si anak ini pernah senyum bareng dengan saya. Si anak ini pernah tahajud bareng dengan saya. Ya Allah, di mana aja dia berada, rahmati dia, ridhoi dia. Lalu saya telepon ibunya. Saya bilang, ibu, mudah-mudahan anak ibu mondok di mana aja jadi anak yang baik. Nangis ibunya. Nangis ibunya, dikira saya mau marah. Saya nggak bakal marah. Saya tidak akan marah kepada murid saya, baik anaknya itu soleh maupun anaknya itu toleh. Makanya anak saya yang pertama waktu ditanya, kamu mau jadi anak apa jadi murid? Jadi murid. Jadi anak saya yang pertama yang kemarin dapat hadiah dari Atta Halilintar itu, yang mau dibeasiswakan sampai Kairo, itu anak saya yang pertama. Itu milih jadi murid. Padahal jadi murid tuh kalau subuh nggak bangun diseret.
sama temannya. Kalau saya nggak pernah nyeret santri, nggak pernah. Makanya kata Ustadz Firman, mualim mah nggak bakal tega sama santri. Lah itu anak saya itu milih jadi santri saya. Jadi kemudian bikinlah, kita buka pertama 1 Januari Bapak pengajian Bapak-bapak. Alhamdulillah berjalan setiap malam Jumat. Lalu saya 3 bulan kemudian buka TPQ. Yang daftar hampir 60 orang. Saya punya pasukan, saya beli motor 8 buat jemputin santri. Ibu bayangin ini anak TPQ, udah nggak bayar, ngajinya dijemput, pulang dikasih jajan. Nggak enak, apa nggak enak tuh kadang-kadang santri yang jemput ngomel, Ustadz, saya jemput nungguin setengah jam dia baru mandi, baru dandan, emaknya santai-santai aja nonton TV. Gimana? Ini murid saya, biar saya marah, biar saya keluarin. Saya bilang begini, ini anak harus lebih disayang karena dia kasihan tinggal di dalam lingkungan keluarga yang tidak mengenal Allah. Ini umat Nabi Muhammad yang akan ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Kita harus sayang sama anak itu. Saya bilang begitu, makanya santri yang gede-gede ini santri terlantar semuanya. Yang sekarang udah jadi anak-anak saya. Walaupun umur saya kan baru 33 tahun Bu. Alhamdulillah anak sekarang sudah hampir 200. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu di tahun pertama itu kita hanya fokus saja di TPQ, berjalan biasa. Tahun kedua, masuk tahun kedua, karena majlis itu kan pergerakannya sedikit ya. Masuk tahun kedua kena COVID. Waktu itu saya pengen milad pertama ngundang Kiai Faisal. Kata Kiai Faisal, jangan, ini COVID lagi rame, santri saya aja dipulangkan. Sayang itu Kiai sama saya. Kalau waktu itu saya ngadain milad, mungkin langsung ditutup tempat saya sama pemerintah. Alhamdulillah dibatalin, udah ngukur jalan tuh, jalan mau ditutup, udah ngukur, udah nyewa tenda, dibatalin. Ikut apa kata Kiai. Saya ini kalau yang ngomong Kiai sam'an wa ta'atan. Mau salah mau benar kalau saya ikut. Kalau sama Kiai ini saya. Karena Kiai lebih takut kepada Allah daripada saya. Lain kalau yang ngomong artis, ngomong baik aja saya belum tentu mau ikut. Kenapa? Baiknya aja ada maksud tertentu. Ngajak baik-baik, ujung-ujungnya ngajak joget. Gak mau saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahun kedua itu karena COVID dibubarkan, gak boleh ada pengajian. Tiba-tiba ada 5 santri dititip wali santri, Ustadz, anak saya tinggal di majelis saja. Karena orang tuanya ini kan terimbas COVID, jadi makan aja susah. Sampai kata istri saya jual panci buat makan. Loh terus masaknya pakai apa? Akhirnya 5 orang ini kita terima. Tapi saya nggak ada tempat. Izin saya sama Pak Haji, Pak Haji ini belakang masih belukar. Saya bilang saya mau bersihin, mau bikin saung. Boleh kata Pak Haji, alhamdulillah. Terus kontrakan juga dikasih lagi buat anak-anak yang paling belakang itu, dan nggak bayar waktu itu. Jadi masih di belakang itu masih dikontrakan. Kemudian kita buka via WA, nggak berani, jangan buka banner. Saya bilang jangan, karena ini 5 orang nanggung. Itu 2 minggu yang daftar 23 orang. Ada wali santri, ibunya Gibran tuh datang. Ini pondok apa? Nggak ada plan, nggak ada brosur, nggak ada tulisan apa-apa. Cuma ada manusia aja, manusia berpeci aja. Saya cerita, ini kontrakan, tapi jadi rumah tahfidz. Itu rahasianya saya bikin rumah tahfidz. Jadi bukan pesantren, nggak layak dibilang pesantren, rumah tahfidz. Jadi rumah kalau ada sidak, ini kok ngumpul-ngumpul, ini anak saya semua, ini satu rumah. Nah, waktu itu. Lalu setahun berjalan, alhamdulillah kita dapat SD, SMP, SMA, kita dapat sekolah yang bisa diajak kerjasama. Anak-anak nggak perlu ke sekolah, gurunya yang datang. Jadi anak-anak kita ini ijazahnya SD, SMP, SMK, semuanya berijazah negara dan resmi. Belajarnya di pesantren. Di sini di saung-saung. Alhamdulillah kepala sekolahnya baik-baik. Ada sekolah-sekolah Islam datang ngajak kerjasama, tapi saya disuruh bayar. Saya bilang santri di sini nggak ada yang bayar. Santri di sini yang ngasih makannya guru-gurunya. Saya juga heran kok Ustadz Firman ngajar di sini bisa gemuk. Padahal dia nggak dapat gaji, dia ngasih santri. Barokah. Jadi kalau Kiai Cepot ngajarin sedekah, kita udah duluan sebelum Kiai Cepot berdiri di sini. Acara ini alhamdulillah 40 juta. Acara ini. Kita nanti kebuli 3 ekor kambing. Saya bikin ini kue. Ini bukan kue abal-abal Kiai Cepot. Ini telurnya 8 berapa? 7 kilo. 7 kilo itu berapa butir?
160 butir ini. Dan bukan murah-murah ini. Saya nggak mau murah-murah. Kita ada es krim. Saya bawa es krim, beli es krim 2 juta. Kita ada bakso, udah datang bakso. Oh, ada bakso. Kebuli yang dimasak ini nanti Bapak Ibu rasain. Ini yang bikin santri yang besar-besar. Kebuli ini rasanya setara dengan restoran Aljazair. Nanti cobain. Kenapa saya bikin enak? Biar besok kalau ngadain acara jangan pesen ke orang, pesen ke sini. Kalau pesen ke sini, uang Anda tidak kami pakai buat jalan-jalan ke puncak. Uang Anda tidak kami pakai buat beli villa. Uang Anda kami pakai memberi makan santri yatim, duafa dan penghafal Quran. Ini ada wali santri, kita jualan jahe, minum jahe, beli ke warung jauh. Goblok tuh wali santri kayak gitu. Bodoh itu kalau beli di sini, diminum sama kiai, uangnya dimakan santri, jahenya sama harganya. Untungnya double itu. Lebih sehat, lebih terjamin kesuciannya. Yang bikinnya bersolawat, baca Al-Quran, gak lepas wudu. Allah, kok belinya ke tempat orang? Nah, sekarang kita mau launching 3 produk. Minyak wangi, kebuli, keripik. Ibu-ibu yang doyan keripik, pesan ke Hijri Ismail. Jangan beli di tempat lain. Ini yang masaknya ini tahajud dulu ini. Hari-harinya gak pernah ngitung duit. Tangannya ini megang Al-Quran, lembaran Quran. Tangannya gak pernah nyentuh perempuan. Di sini ada santri banin yang pernah nyentuh perempuan. Kamu yang udah 2 tahun di sini pernah nyentuh perempuan. Itu yang masak. Masih gak percaya dengan keberkahan, rugi. Akhirnya di tahun ketiga, alhamdulillah, saya bilang nggak usah terima lagi, nggak ada tempat. Tapi banyak yang datang ke sini. Kita nggak bisa tolak kalau ada orang mau belajar di tempat kita. Ya kalau tempatnya begini mau silakan. Di sini kalau hujan kebasahan. Tapi santri kita kalau turun hujan seneng ibu. Ngapain? Mandi hujan. Dulu ini sebelum ada Pak Ian, sebelum ada komblok, ini kan jadi kubangan air. Pak Ian itu, Ustadz coba bikin player buat komblok. Saya nggak mau biarin. Jangan merenggut kesenangan santri. Itu santri berenang di sini. Hafid mana Hafid? Hafid mana? Kemana si Hafid? Hilang. Hah? Kamar mandi. Itu berenang. Ada Pak Kobul datang kirim separuhnya masuk Pak selesai juga. Ya udah namanya rezeki datang. Saya nggak mau pusing. Apa yang ada nikmatin. Tampakkan bahwa kita punya kenikmatan dari Allah. Bisa zikir itu, wah senangnya bukan main. Bisa baca kitab, bisa ngaji, bisa ngafal anak-anak. Ini anak-anak ibu yang dititip di sini setahun setengah sudah rata-rata sudah hafal 4 juz, sudah hafal kitab Tuhfatul Atfal, sudah hafal kitab Arba'in An-Nawawi, sudah hafal Aqidatul Awam. Sekarang sedang hafal Maulid Ad-Daibai. Anak-anak lulus SMP dari sini. Kita berapa kali kita coba dikirim ke pesantren-pesantren. Ini santri saya nih kalau Jumat, sholat Jumat di tempat lain, azannya aja langsung dikasih jajan 100.000. Siapa yang biasa aja dikasih 100.000? Mana orangnya? Jihad apa Anwar? Tanya Anwar. Azan di sini nih di rumah belakang kasih 100.000. Tapi di Baitur Rahman nggak mau dikasih jadwal anak-anak saya. Masjid yang dekat. Kita tiap Jumat ada simaan 1 juz, 40 hadis, 100 Sahih Bukhari. Padahal itu jam 10 sambil nunggu jamaah bacain Quran. Tapi susah bener. Ustaz nanti berantakan ada santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengennya masjid itu gede cuma jagain jam doang. Takut kotak amal hilang sama jam hilang. Dari di tahun ketiga ini alhamdulillah kita sudah buka. Dari PAUD sudah ada PAUD, SD, SMP, SMK, alhamdulillah. Kemudian untuk TPQ kita sudah punya 2 cabang di tahun ini, tahun ketiga ini di sini dan di Rawa Panjang. Nanti kapan-kapan Badar kita makannya di sana. Nah kemudian di tahun ini juga alhamdulillah kebaikannya Pak Kobul, saya dibolehkan memiliki ruko di depan majlis harga 250 juta, disuruh DP 100 juta, tapi saya cuma punya 77 juta. Kata dia nggak apa-apa Ustadz, saya kasih 77 juta, kuncinya udah dikasih, tinggal bangunannya saya pengen 3 tingkat tuh buat santri. Banyak, kalau bisa pakai AC. Pak Haji Jajang kayaknya siap ngasih AC.
buat santri banat di seberang. Oh, dikirim besok. Allah, orang baik. Ah, itu bangunannya 283 juta Pak Yan. Tapi 283 juta itu sama sepa itu kecil. Ini bangun ini 20 berapa 12 juta. Ini apa ini? 12 juta itu seminggu kelar sama sepa. Makanya Kiai Faisal deket-deket lah sama Pak Yan itu. Nah, itu orang-orang baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita di tahun 2021 santunan tiap 4 bulan 114 orang, 210 orang, 313 orang ya. Di tahun 2020 ini insya Allah santunan seperti ini per 3 bulan. Jadi 3 bulan ke depan kita begini lagi. Kemarin saya ngundang Adam Jackson, sekarang kita ngundang Badut. Nanti ngundang apa lagi? Nyenengin anak-anak aja. Kita nyenengin anak-anak itu gampang masuk surga. Yang nyenengin anak-anak masuk surganya bareng sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, dan di tahun ketiga ini alhamdulillah Pak, kita ada rencana satu ya nyelesain bangunan itu. Jadi itu bangunan totalnya hampir 500 juta. Tapi itu kecil kalau dibandingin pahala yang akan diperoleh karena tiap hari dipakai ibadah. Kemarin juga saya dapat kabar baik, ada orang lagi nyari dana untuk membebaskan tanah 4 hektar. Insya Allah nanti kalau udah bebas mau dikasih buat Hijri Ismail. Jadi nggak usah pusing, apa yang ada pakai. Itu menunjukkan sifat syukur nanti ditambah Allah. Jadi kalau pengen bini nambah harus baik sama bini pertama. Harus syukur, kasih tahu ini istri saya lama-lama nambah itu. Nah, istri saya yang cemberut sekarang. Tapi saya sayang betul sama istri saya. Dan namanya istri saya yang paling cantik di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi insya Allah doakan di tahun yang ketiga ini nah, kita bisa menyelesaikan cabang itu untuk asrama putri, kemudian perizinan termasuk izin pondok pesantren, izin majlis taklim, izin rumah tahfidz mudah-mudahan sudah selesai di tahun ini. Karena tahun ketiga ini udah mulai ada kelulusan. Dan gak usah khawatir, kamu yang mau lulus dari sini, mau sekolah di mana aja ada yang nerima beasiswa. Yang mahal ada, yang murah ada. Jadi kita udah ada kerjasama. Insya Allah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selanjutnya apa nih? Oh ya. Dan di tahun ketiga ini, Pak Jajang, kita buka pengajian pemuda Hijri Ismail. Nama majelisnya Fihi Ma Fihi. Ngopi dan ngaji. Ngopi itu singkatan ngolah pikir. Ngaji itu singkatan ngatur jiwa. Jadi ngajinya anak muda harus sambil ngopi. Harus ada kopinya kalau di sini tuh. Makanya Hijri Ismail jualan kopi karena konsumsi kopi, jangan mengkonsumsi yang dibeli. Tinggal nanti kalau ada yang ngasih sawah ya kita tanam padi sendiri, makan beras sendiri. Nah, begitu cara mengolah ekonomi. Nah, ini anak-anak muda ini, majlis anak-anak muda ini gajinya malam. Mulainya jam 11, kelarnya jam 1 malam. Jadi cuman yang mau ngaji aja, saya nggak umumkan, yang mau aja di sini aja diperkenalkan. Nah, ini mereka ini ada yang mahasiswa, ada yang udah kerja, nah tapi masih jomblo. Nah, kalau pengen memperbaiki keturunan, kalau pengen anak ibu jadi ulama, nah inilah di depan nih calon-calonnya. Udah kelihatan. Nah, ini luar biasa, dan mereka ini tidak hanya dibentuk untuk ngaji, tapi yang lebih penting mereka akan menjadi khadim majlis. Jadi saya bilang sama anak-anak muda ini, nanti keuangan Hijri Ismail semuanya harus dari anak muda. Harus dari anak muda dan mereka ini. Jadi mereka harus disiapkan menjadi pemimpin 10-20 tahun yang akan datang. Nah, yang mimpin majlis ini saya perkenalkan ketuanya ini Fadilatul Kiram. Secara umur si Ade, tapi secara nasab abang jauh lebih tinggi dari saya. Habib Umar bin Abdullah Al-Aqas. Jadi kita udah punya mutiara di majlis ini. Kalau udah ada cucu Nabi itu datang semua dunia insya Allah. Nah, ini beliau ketuanya. Doakan ibu-ibu mudah-mudahan anak-anak muda ini istiqomah. Kemudian doakan supaya mereka itu diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Dijadikan anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi anak muda yang berbakti kepada orang tua.
yang menjunjung harkat martabat para ulama, yang menghabiskan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk kebermanfaatan bagi manusia. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, saya angkat Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas menjadi pimpinan Majlis Pemuda Hijri Ismail fihi ma fihi, ngaji sambil ngopi. Ini saya serahkan sorban saya ini. Ini hijau ini udah kemana-mana, ini udah sempat ke Mekah. Dan sorban ini sorban santri. Kalau hijau itu santri, makanya Kiai Kocok luar biasa pakai hijau itu luar biasa. Saya mau pakai yang putih malu. Tadinya saya mau pakai yang putih, karena beliau pakai hijau, saya ganti sorban hijau. Jadi mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita maksudkan diterima Allah. Nah, ibu-ibu yang punya anak-anak di atas usia 15 tahun, daftar ya, suruh ikut ngaji ke sini. Nanti kita ajarin usaha sambil datang, sambil ngaji. Jadi anak ibu kuliah itu jangan minta lagi sama orang tua. Dan hasil usaha mereka itu sudah bisa sedekah ke orang lain. Jadi kalau nikah udah nggak khawatir. Jangan jadi ustadz, setelah jadi ustadz tunggu dapat nasi besek baru bisa makan enak sama bini. Jangan sampai kayak begitu, nggak boleh. Di dunia ini diwariskan kepada orang-orang soleh dunia ini. Makanya minta maaf Kiai, minta maaf sekali. Saya setuju dengan cara berpikirnya Kiai bahwa anak-anak itu kalau gratis kadang suka meremehkan, itu betul. Tapi saya amanat dari guru besar saya, dia tidak ridho kalau saya buka pesantren bayar. Jadi pesantren ini insya Allah dimanapun adanya, dimanapun tempatnya, sampai hari kiamat insya